Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Purnama dengan NPM 2514071038 dari kelas TC, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempersembahkan video rangkaian listrik saya. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan merangkai rangkaian pertama, yaitu kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Nah, itu pertama-tama awalnya kita mengukur dulu arus AC-nya. Nah, diukur dulu. Dia stabil di 4 volt. Nah, kemudian kita masukkan dulu yang ini di arus positif, yang ini di ground. Kemudian kita cari diodanya, dioda. Nah, kita taruh di sini, masukin ke arus positif. Nah, ini bawahnya. Oke, atau enggak ini. Setelah itu kita masukkan kapasitor. Nah, ini di sini tepatnya, samping di dioda tadi. Oke, setelah itu kita jumper dulu ya guys. Nah, kita jumper di samping kaki kapasitor, samping banget ini. Kita taruh di sini. Kemudian jumpernya di arus ground. Oke, setelah itu kita masukkan resistor sebelah sini. Oh iya nih, bener ini kebalik guys. Agak miring ya. Oke, setelah itu kita jumper lagi. Ini samping sini ke ya ke sini. Oke, dan terakhir itu kita masukkan LV di samping resistor ini. Oke, yang terakhir kita masukkan kabel jumper ini di samping LED. Terus yang terakhir ini dimasukkan ke ground paling atas samping sini tadi. Nah, kemudian kalau hidup ini berarti tandanya berhasil guys. Nah, lagi kita akan mengukur arus DC nya. Coba kita masuk di 200 volt. Ini mengukur kurang 200. Ini taruh di kaki dioda, satunya di kaki kapasitor. Dia stabil di kendor. Kita kencang lagi. Dia stabil di 12,2. Nah, nanti ini tandanya sudah berhasil guys. Kalau udah seperti ini. Kemudian ini terakhir kita timer seberapa lama kita ini LED ini bisa nyala. Coba kita timer ya, 1, 2, 3. Ini sepertinya sudah mati ya. Ini mati di
detik 34,90 detik ya guys ya. Detik 34,90 detik ya guys ya. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan rangkaian kedua, itu tentang variabel resistor potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Ini dioda dan kapasitor kenapa nggak saya cabut? Ini karena akan dipakai sampai rangkaian kelima. Jadi langsung saja pada rangkaian ini kita masukkan kabel ini ke samping dioda, kemudian jumper ke positif, harus positifnya. Udah. Setelah itu kita masukkan ini jumper lagi samping kapasitor ini agak susah juga di dalam. Nah, kita taruh di sini di jumper samping ground atas ini. Oke. Setelah itu kita masukkan potensiometer. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Yang ini ada input, yang ini ada output, dan terakhir ini ada ground. Nah, kita taruh sini. Oke. Kemudian kita lanjut, kita masukkan ke rangkaian input dulu. Input ke ini, input ini ke ground. Oh, salah ini positif ini kita sambung ke positif. Kemudian yang output ini kita taruh di ground. Kita taruh di ground sini. Nah, ini kemudian kita masukkan ke kabel ground di potensiometer. Kita masukkan ke harus ground, ke groundnya sini. Dari lagi. Kemudian kita masukkan kabel output ini ke resistor. Nah, ini resistor kita pasang dulu. Kita taruh di sini. Setelah itu kita pasang LED di samping resistor. Kemudian terakhir kita masukkan kabel jumper ini di samping LED ke ujung sini, ke samping harus ground ini. Kemudian kita hidupkan. Tiga. Nah, ini yang terakhir tadi adalah kesalahan teknis. Ini kita pasang kabel jumpernya di samping dioda. Nah, kita taruh di kabel positifnya. Di sini harus positif. Kemudian kita colok. Nah, hidup. Nah, setelah itu kita akan lanjut mengukur tegangan dari potensiometer dari 0 terus ke yang 45 dan terakhir ke 90. Kita ulang dari 0 dulu. Kita cabut dulu. Ini kita ukur berapa.
Ya. Kemudian kita akan mengukur di rangkaian ke 0 ini. Itu kita ukur pertama kali. Itu mendapatkan di angka 0,75. Kemudian kita lanjut lagi ke itu di pause. Nah, kemudian kita akan mengukur di ukuran 0. Langsung aja kita ukur apakah berhasil. Dia stabil di angka 5,8. Kemudian kita ubah lagi ke 45. Kita ukur lagi. Dia stabil di angka 6. Dan terakhir di arus 90. Dia stabil di angka 7,0. Transistor sebagai saklar otomatis. Nah, tuh yang pertama-tama ini bebas ya mau mulai dari mana. Kalau saya ini mulai dari resistor dulu. Ini kita taruh dulu di sini resistor. Ini harus sejajar ya. Nah, kemudian kita masukkan LED di sini. Nah, setelah itu ini kita masukkan transistor ini. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Ini ada basic, ini ada konduktor, dan terakhir ini ada emitter. Nah, kita taruh sini, kemudian pasang. Oke. Itu kita masukkan lagi kabel jumper. Kita masukkan ke basic ini, ke ground, arus ground. Kemudian lanjut yang konduktor kita masukkan ke LED. Nah, ini terakhir kita pasang dulu resistor tambahannya di sini. Nah, itu kita masukkan kabel jumper, kita masukkan di ini, di emitter tadi. Yang terakhir kita taruh di samping sini. Kemudian kita sambungkan, kita jumper lagi resistor sini. Ke resistor atas. Itu di sebelah di bawah sini. Nah, kemudian kapasitornya itu di jumper juga yang terakhir. Ini di sebelah sini. Sudah cukup. Sambil dulu. Guys, buat penyalakan. Ini ada bagian yang
tapi ini dia yang kurang guys, kurang tekan. Kemudian kita colokan, apakah berhasil? Oh, ini sudah bisa. Dan coba kita cabut bagian ininya, apakah berhasil, apakah ini transistor berfungsi sebagai saklar otomatis. Oh, ternyata berhasil guys. Jadi ini transistor berfungsi sebagai saklar otomatis. Jadi saya akan melanjutkan rangkaian yang keempat, yaitu tentang perakitan power supply menggunakan regulator tegangan 7805. Kalau untuk skematiknya seperti ini. Oke. Dan langsung saja kita ke rangkaiannya. Nah, di sini ada sebelah sini ada output, yang tengah ini harus ground, dan yang sini yang paling bawah itu adalah input. Langsung kita pasang saja di sebelah sini. Sebenarnya kalau kita pasang ini opsional dulu ya, tergantung kenyamanan. Kemudian kita langsung taruh kabel jumper yang input ini, kita taruh di arus positif seperti ini. Kemudian arus ground ini kita taruh di arus ground sebelah sini. Kemudian kita pasang kabel USB-nya, kita taruh sebelah sini, agak jauhan ya biar nggak susah masuknya. Kemudian kita jumper lagi di kabel output. Itu kita taruh di bagian sebelah sini. Setelah itu kita taruh kabel jumper di baris ketiga ini, kita taruh di ground. Kemudian kita nyalakan. Setelah itu kita ukur menggunakan multimeter. Yang pertama itu kita akan mengukur inputnya dulu, input ke kaki kapasitor seperti ini. Cabut dulu satu, kemudian kita ukur di kaki kapasitor. Itu dia kebalik. Kalau kita hasil minus berarti kebalik. Nah, dia mendapatkan hasil 16,41. Kemudian yang kedua kita akan mengukur arus input dan outputnya. Kenapa kita menggunakan kabel jumper mengukurnya? Karena di kabel USB ini mengalami kendala kerusakan, jadi tidak bisa menghasilkan tegangan. Tuh, tidak stabil lah. Jadi kita menggunakan kabel jumper ya, seperti ini. Kita pasang. Nah, ini kita mendapatkan di 0,46. Itu tadi rangkaian keempat tentang perakitan power supply menggunakan regulator tegangan 7805. Nah, jadi saya akan rangkaian terakhir, rangkaian kelima, yaitu pengukuran arus LED, pengukuran arus pada LED. Di sini
ada 2 rangkaian, yang satu menggunakan regulator dan yang terakhir ini yang 2 tanpa menggunakan regulator. Di sini kita menggunakan yang tanpa regulator ya. Kita langsung saja. Oh, ini seperti ini skematiknya. Seperti ini, lanjut saja. Kita pasang kabel jumper di samping dioda. Kemudian kita pasang resistornya. Balik. Setelah itu pasang yang kabel jumpernya di samping resistor ini. Kemudian kita pasang kabel jumper ini di samping kapasitor ke arus groundnya. Setelah itu kita pasang LED di samping resistor seperti ini ya. Setelah itu kita pasang kabel jumper di samping LED kita hubungkan ke arus groundnya. Nah, udah sedikit menyala. Yang terakhir kita pasang kabel jumper di samping kapasitor ini. Kita taruh di ground aliran PLN. Kita hidupkan, apakah nyala? Nah, ini berarti nyala ya guys. Nah, kemudian ini enggak kurang kencang saja. Nah, kemudian kita akan mengukur arus pada di bagian LED ke resistor. Oh ya, kita ubah dulu ke arus DC dulu ya. DC dulu kita ukur. Kita mendapatkan di voltase 14,9. Kemudian kita ukur lagi pada bagian kabel jumper yang terhubung oleh dioda ke resistor. Kita ubah dulu ke arus AC dulu. Di sini kita mendapatkan voltase sebesar 29,5 volt. Setelah itu kita menggunakan ini yang dipakai resistor 220, yaitu kita menggunakan resistor yang 1K atau 1 ohm. Kita masukkan ke sini sama seperti tadi. Ini kita colokan dulu dari kabel jumpernya ke samping LED belakang. Oh, dia nyala nih guys, sebelum dihidupin pun dia nyala. Coba kita hidupin pakai ini. Nah, dia tambah nyala, dia tambah terang. Kemudian kita mengukur arusnya. Nah, itu kita taruh di DC, kita ukur. Kita mendapatkan di voltase 16,1 stabil. Setelah itu
kita mengukur di arus AC di gedung ini. Kemudian kita ukur kembali. Dia terlepas. Kita ukur ke resistor. Nah, kita mendapatkan nilai sebesar 27,6 volt. Oke, setelah itu kita ganti. Ini kita menggunakan lampu LED warna hijau. Setelah itu kita ganti resistor. Kita ganti ke 1K yang warna biru ini. Kita lihat dulu. Kita pasang. Gitu. Kemudian kita ukur arus DC nya di resistor tadi. Kita mendapatkan nilai 14,9. Itu kita ukur kembali ke arus AC. Kita ukur kembali seperti ini. Itu mendapatkan nilai stabila di 27,7. Setelah itu kita masukkan kembali seperti ini. Kita ganti resistor yang ketiga, yang terakhir itu resistor 22K seperti ini. Dia agak redup ya guys, karena kenapa? Karena ini resistor terlalu tinggi dia tegangannya. Kemudian kita ukur lagi seperti tadi, sama seperti ini. Motornya di sini. Kita ukur kembali. Itu dia harus, jangan lupa ini dia harus diisi dulu. Nah, itu kita mendapatkan di 15,4 voltase. Setelah itu kita ukur kembali bagian pada bagian beda ke resistor. Nah, kita mendapat nilai 12,6 voltase. Nah, ini pada LED lampu hijau. Kemudian kita ganti lagi ini pada LED lampu warna merah. Kita cabut, kita pasang LED warna merahnya. Ini kita ganti dulu, yang tadi 22K kita ganti balik ke 220. Nah, ini nyala ya guys. Kemudian kita ukur, langsung lanjut ke voltase seperti tadi, sama. Cuman di sini kita tinggal ubah resistor sama LED-nya. Kita ukur pakai sama ya. Ini mendapatkan nilai 14,9 volt. Setelah itu kita ubah lagi ke arus AC. Kita sama ukur seperti tadi, seperti ini ke resistor. Nah, kita mendapatkan nilai 27,6 voltase. Oke, itu kita ganti resistor ke resistor 1K.
kita ukur lagi arus DC nya seperti ini, sama pengulangan lagi ya, tinggal pengulangan saja. Kita ini mendapatkan voltase sebesar 14,5. Nah itu kita ukur kembali sebelah sini, bagian sini, dan ke resistornya itu mendapatkan, oh saya lupa, ini dipindah ke arus AC dulu guys. Nah seperti ini, kita ukur kembali, mendapatkan nilai 27,8. Terakhir kita memakai resistor yang 22K ini, kita masukkan. Nah sama seperti tadi, kenapa redup, karena resistor ini terlalu tinggi, karena 22K. Kita ukur kembali, ini di bagian sini, ini kita pindahin ke arus DC nya. Oke, kita ukur seperti ini. Baiklah, tadi ada kendala teknis sedikit guys. Ini kenapa? Karena salah satu kabel dari multimeter ini putus ya. Kita akan menggunakan tanpa ini, tapi tetap bisa diukur. Kita ukur menggunakan kembali. Nah ini udah biasa. Satu sebelah sini. Oh, balik. Terbalik. Kita mendapatkan nilai di 14,4. Nah, itu kita ukur ke pindah ke arus AC. Ini kita tempelkan ke resistornya. Nah ini mendapatkan nilai 26,4. Baiklah, itu tadi rangkaian kelima. Sekian, terima kasih.